Di tengah hiruk-pikuk kota, ada seorang pria yang duduk di warung tambal ban kecil. Tangannya kasar, bajunya lusuh, dan matanya menatap jalan dengan kesunyian yang aneh. Semua orang mengejeknya, bahkan keluarganya sendiri menertawakannya. Tapi ada sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang tersembunyi di balik senyum tenang dan keringatnya, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Dan mengapa semua hinaan itu tampak seperti hanya menguatkannya? Sebelum kita lanjut ceritanya, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga, dan absen di kolom komentar dari kota mana saja teman-teman menyimak cerita ini, agar kami tahu sudah sampai kota mana cerita ini ditonton. Saya doakan untuk yang sudah like, komen, dan subscribe, semoga selalu sehat, dilapangkan rizkinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Di sebuah kota yang selalu sibuk dengan kendaraan dan pasar yang berisik, terdapat sebuah jalan kecil yang tampak kumuh di tengah hiruk-pikuk kota itu. Jalan itu dipenuhi debu, tanah bercampur pasir, dan aroma oli kendaraan yang menempel di udara. Di sudut jalan itu, sebuah warung kecil berdiri sederhana, lengkap dengan meja kayu yang sudah goyah dan kursi plastik yang warnanya sudah memudar karena sinar matahari dan hujan. Disinilah, seorang pria bernama Imron menghabiskan sebagian besar hari-harinya. Imron bukanlah seorang pengusaha besar atau pejabat penting. Ia hanyalah seorang tukang tambal ban, pekerjaan yang banyak orang pandang rendah. Tangannya kasar, jari-jarinya sering kotor, dan bajunya selalu dipenuhi noda oli dan kotoran ban. Tapi, di balik kesederhanaannya itu, terdapat kekuatan yang tidak terlihat oleh mata orang lain. Imron memiliki kesabaran yang luar biasa dan keteguhan hati yang membuatnya mampu menghadapi hinaan dan ejekan yang datang dari orang-orang sekitar, terutama dari keluarga istrinya. Istrinya, Maya, adalah seorang perempuan cantik yang selalu mengenakan hijab berwarna lembut. Awalnya, Maya tampak setia, selalu berada di sisi Imron meskipun kehidupannya sederhana. Namun, lambat laun pengaruh keluarganya, terutama orang tua dan saudara-saudaranya, mulai menabur benih rasa tidak puas di hatinya. Mereka selalu menyindir Imron dengan kalimat yang menusuk hati. Imron ini terlalu sederhana, tidak bisa menjamin masa depan anak kami. Anakku pantas mendapatkan suami yang lebih mapan. Lihat tetangga, mereka punya rumah bagus, kendaraan mewah. Kenapa anak kami hanya punya tambal ban? Setiap kata yang diucapkan keluarga Maya terasa seperti paku yang menancap di hati Imron. Namun, Imron memilih diam. Ia tahu bahwa membalas ejekan dengan kata-kata hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Ia tetap menunduk, tetap menambal ban pelanggan, tetap bekerja dengan tekun. Dalam kesunyian itu, ia menaruh harapan dan doa yang tidak terlihat oleh siapapun. Doa agar kehidupan ini suatu saat berubah. Setiap pagi, Imron akan membuka warung kecilnya lebih awal dari matahari. Ia menyapu debu jalan, menyiapkan alat-alat tambal ban, dan menunggu kendaraan yang mogok. Kadang, pelanggan datang dengan wajah lelah, kadang datang dengan emosi yang meledak-ledak karena ban mereka bocor di tengah perjalanan. Imron selalu bersikap sabar, menyapa dengan ramah, meski hatinya terkadang perih karena hinaan yang baru saja ia terima dari orang-orang yang seharusnya mendukungnya. Maya sendiri awalnya tampak mengerti. Ia selalu tersenyum saat Imron bekerja. Kadang membantu sedikit, menyodorkan air, membersihkan tangan Imron dari kotoran oli. Tapi bisikan orang-orang di sekitarnya lambat laun mengikis keteguhannya. Kenapa harus tetap tinggal dengan tukang tambal ban? Kita bisa mendapatkan kehidupan lebih baik. Begitu kata ibunya. Jangan malu dengan tetangga, Maya. Ayolah, carilah kehidupan yang layak, kata kakaknya dengan nada mengejek. Maya mulai merasakan rasa malu yang menempel di setiap langkahnya. Ia merasa orang-orang menilai dirinya karena Imron. Setiap kali ia keluar rumah bersama suaminya, pandangan orang-orang seolah menertawakan hidupnya yang sederhana. Perlahan, rasa hormatnya terhadap Imron mulai terkikis. Ia mulai mempertanyakan keputusan hatinya sendiri. Apakah benar ia memilih tukang tambal ban sebagai suaminya? Apakah ia akan mampu hidup bahagia dengan kehidupan yang tampak begitu berat dan sederhana?
Di sisi lain, Imron tetap tabah. Ia tidak pernah menunjukkan kemarahan atau rasa putus asa kepada Maya. Ia tahu bahwa hatinya dan kehidupannya sedang diuji, dan ia percaya bahwa setiap usaha tidak akan sia-sia. Ia percaya bahwa kerja keras, kesabaran, dan keteguhan hati akan membuahkan hasil meski saat ini hasil itu masih tersembunyi dari pandangan mata manusia biasa. Seiring waktu, hubungan mereka mulai renggang. Maya semakin sering marah, sering membandingkan Imron dengan pria lain yang dianggap lebih mapan. Ia mulai menjauh secara emosional dan pada akhirnya rasa malu dan pengaruh keluarganya memuncak. Suatu malam yang dingin, ketika Imron baru saja menutup warungnya, Maya datang dengan mata yang tidak lagi bersinar penuh kasih. Katanya dingin, penuh keputusan yang sudah matang. Imron pergi. Imron hanya mengangguk. Tidak ada kata-kata protes, tidak ada permohonan, hanya kesunyian yang dalam. Hatinya perih, tapi ia tahu bahwa hidup kadang mengharuskan kita menerima kenyataan dengan lapang dada. Ia menatap Maya pergi, dan di balik matanya yang teduh, tersimpan doa yang tak henti-hentinya agar Maya menemukan kebahagiaan, sekalipun itu jauh dari dirinya. Malam itu, Imron duduk di bangku kayu di depan warungnya, menatap jalan yang kosong dan gelap. Angin malam membawa aroma oli dan debu jalan, menempel di kulitnya. Ia menarik nafas dalam-dalam, menenangkan hatinya, dan membiarkan kesedihan itu mengalir. Tidak ada yang tahu betapa beratnya malam itu bagi seorang pria yang selalu menahan diri, selalu bersabar, dan selalu bekerja keras dalam kesederhanaan. Yang tidak diketahui Maya dan bahkan keluarga besarnya adalah Imron menyimpan rahasia besar. Tambal ban ini hanyalah masker sederhana yang ia gunakan untuk mengamati dunia, belajar dari kehidupan nyata, dan memahami orang-orang dari dekat. Di balik tangan kasar dan bajunya yang lusuh, Imron sebenarnya adalah seorang pengusaha besar, pemilik jaringan bengkel dan distributor otomotif yang sukses. Ia memilih hidup sederhana agar hatinya tetap bersih, agar ia tetap tahu bagaimana rasanya dihina, diremehkan, dan tidak dihargai oleh orang lain. Dan malam itu, di tengah kesedihannya, Imron tidak tahu bahwa masa depan yang gemilang menanti dia. Masa depan yang akan membuat semua orang yang meremehkannya menyesal, termasuk Maya dan keluarganya. Masa depan itu akan menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu tampak dari luarnya. Kekayaan, kesuksesan, dan martabat dapat lahir dari keteguhan hati, kesabaran, dan kerja keras yang tidak terlihat oleh dunia. Imron menatap bintang-bintang yang samar di langit malam kota itu, dan meski hatinya perih, ada secerah keyakinan di matanya. Ia tahu hidup memiliki caranya sendiri untuk membayar kesetiaan, keteguhan, dan kesabaran. Dan suatu saat nanti, dunia akan melihat Imron bukan sebagai tukang tambal ban yang sederhana, namun sebagai sosok yang pantas dihormati, diadmirasi, dan diakui. Begitulah hari-hari Imron berjalan. Penuh debu, penuh hinaan, tapi juga penuh keteguhan hati. Setiap ban yang ia tambal, setiap tetes keringat yang jatuh adalah bagian dari perjalanan panjang menuju hari yang gemilang. Hari di mana kesederhanaan ini akan berubah menjadi kemuliaan yang tidak pernah diduga orang biasa. Beberapa minggu setelah Maya pergi, suasana di warung tambal ban Imron menjadi sunyi. Jalanan yang biasanya ramai dengan kendaraan yang bocor atau mogok terasa hampa. Pelanggan datang, tapi Imron tetap menatap mereka dengan mata teduh, seolah ada dunia lain yang ia lihat selain dunia nyata yang dipenuhi debu dan hinaan. Ia tetap bekerja keras, tetap menambal ban, tetap membersihkan alat-alatnya dengan telaten. Namun di dalam hatinya, terdapat luka yang tidak pernah terlihat oleh mata orang lain. Luka itu bukan karena kehilangan pekerjaan atau kekurangan materi, tetapi karena kehilangan seseorang yang pernah ia cintai sepenuh hati. Imron selalu memandang ke arah rumah kecilnya dengan tatapan kosong. Rumah yang dulu dipenuhi tawa Maya kini terasa hampa. Setiap sudut mengingatkannya pada kebersamaan yang kini tinggal kenangan. Bahkan kursi kayu yang dulu ditempati Maya saat menunggu Imron selesai menambal ban, kini hanya kosong. Imron menunduk, menarik napas panjang, dan menatap alat tambal ban yang sudah lama ia pegang. Tangannya yang kasar menyentuh permukaan besi dengan lembut, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Kesabaran adalah jalan menuju kebenaran. Di sisi lain, Maya menghadapi realitas baru yang lebih keras dari yang ia bayangkan.
Kehidupannya bersama keluarga di kota itu penuh tekanan. Orang tua dan saudara-saudaranya terus mengingatkannya bahwa ia telah membuat pilihan yang salah. "Lihat tetangga, Maya," kata ibunya, menunjuk rumah-rumah megah di sekitar. "Anak-anak mereka bahagia karena menikah dengan pria sukses. Kamu harus belajar menerima kenyataan." Maya merasa bersalah, tapi juga tersiksa oleh penyesalan yang mulai merayapi hatinya. Ia mulai menyadari bahwa kesederhanaan Imron bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang tak terlihat. Namun kebanggaan dan gengsi keluarga menghalangi Maya untuk kembali. Setiap kali ia memikirkan Imron, hatinya bergetar, tapi lidahnya terasa keluh. Sementara itu, Imron menjalani hari-hari dengan disiplin yang luar biasa. Pagi-pagi sekali ia sudah berada di warung, menata alat dan menunggu pelanggan pertama. Kadang seorang tetangga datang dan mengejeknya dengan halus. "Imron, masih di sini juga? Bukankah ada jalan lain untuk menjadi kaya?" Imron hanya tersenyum tipis dan melanjutkan pekerjaannya. Senyum itu bukan karena ia lemah, tetapi karena ia tahu satu hal yang belum diketahui orang lain. Dunia ini memiliki waktu yang adil, dan setiap usaha, sekecil apapun, akan menghasilkan sesuatu. Hari demi hari, rahasia Imron perlahan mulai terbentuk menjadi rencana besar. Tambal ban ini hanyalah topeng. Topeng untuk menyembunyikan dirinya dari mata dunia sambil diam-diam membangun jaringan bisnis besar. Ia meninjau pemasok ban, memeriksa kualitas suku cadang, dan menjalin kerjasama dengan berbagai bengkel lain. Semua dilakukan tanpa menonjolkan namanya. Ia ingin memastikan bahwa saat waktunya tiba, ia bisa muncul dengan kekuatan yang tak terduga. Namun, perjalanan itu tidak mudah. Ia menghadapi banyak tantangan, mulai dari persaingan bisnis yang ketat hingga orang-orang yang meremehkannya karena latar belakangnya yang sederhana. Beberapa pesaing mencoba menghancurkan reputasinya dengan gosip dan fitnah. Tapi Imron tetap tenang. Ia tahu bahwa kebenaran tidak bisa dibohongi. Ia terus bekerja, terus menabung, dan terus membangun jaringan yang kelak akan mengubah hidupnya dan membuat dunia terkejut. Suatu hari, sebuah insiden kecil membuka mata Maya terhadap keseriusan Imron. Seorang pelanggan datang dengan kendaraan yang ban depannya bocor parah. Imron menanganinya dengan cekatan, sambil menjelaskan langkah-langkah perbaikan dengan ketelitian yang membuat pelanggan terpesan. Pelanggan itu berkata, "Wah, Imron, kalau semua tukang tambal ban seperti Anda, kota ini pasti aman dari ban bocor." Maya yang kebetulan melintas melihat Imron dari kejauhan. Ia terdiam. Ada sesuatu dalam tatapan Imron yang membuat hatinya bergetar. Ketenangan, kesabaran, dan keyakinan yang tidak dimiliki orang lain. Ia mulai menyadari betapa besar jiwa Imron, sesuatu yang tidak bisa diukur dengan pekerjaan atau materi. Kehidupan Maya menjadi semakin rumit. Setiap malam ia merenung di kamarnya, menatap foto-foto kenangan dengan Imron, dan bertanya-tanya, mengapa ia membiarkan gengsi keluarga memisahkan mereka? Ia merasa bersalah, tapi juga takut menghadapi kebenaran yang selama ini ia hindari. Imron bukanlah pria biasa. Ia pria yang tangguh, sabar, dan memiliki visi yang luar biasa. Maya mulai menyadari bahwa cintanya kepada Imron tidak pernah padam, meskipun ia mencoba menutupi perasaan itu dengan kesombongan. Sementara itu, Imron terus membangun imperium bisnisnya dengan tekun. Ia menghadiri rapat, menandatangani kontrak, dan memimpin tim dengan visi yang jelas. Tidak ada yang tahu bahwa pria yang tampak sederhana di warung tambal ban itu adalah otak di balik beberapa perusahaan otomotif dan transportasi terbesar di kota. Semua dilakukan dengan diam-diam agar saat waktunya tiba, ia bisa muncul dengan kekuatan yang tak terduga. Hari demi hari, kabar tentang kesuksesan Imron mulai menyebar. Orang-orang yang dulu mengejek dan meremehkannya kini mulai menyadari bahwa mereka salah menilai. Tetangga, pelanggan, bahkan beberapa teman lama datang untuk mengucapkan selamat. Tapi Imron tetap tenang. Ia tidak mencari pujian, karena bagi Imron, kesuksesan sejati bukan tentang diakui oleh orang lain, tetapi tentang mampu membuktikan diri dengan tindakan dan keteguhan hati. Maya mendengar kabar ini dari teman-temannya. Hatinya berdebar,
campur aduk antara kagum, cemburu, dan penyesalan. Ia menyadari bahwa Imron telah membuktikan sesuatu yang selama ini ia anggap mustahil. Kesederhanaan yang dulu ia pandang rendah, kini menjadi simbol kekuatan dan keberhasilan. Ia menyesal telah membiarkan pengaruh keluarga memisahkan mereka. Setiap kali ia membayangkan wajah Imron saat memimpin rapat, saat menandatangani kontrak besar, hatinya tersayat karena penyesalan. Konflik batin Maya semakin intens. Ia ingin mendekati Imron, ingin meminta maaf, ingin menjelaskan segala sesuatunya. Tapi rasa malu dan takut ditolak menghantuinya. Ia mulai merasakan dampak emosional dari kesalahannya sendiri. Setiap malam ia menangis diam-diam, menyesali pilihan yang ia buat karena pengaruh orang lain. Ia sadar bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksakan, dan orang yang benar-benar setia akan tetap teguh meski dihina dan diremehkan. Di sisi lain, Imron tetap berjalan dengan kepala tegak. Ia tidak pernah melupakan Maya, tapi ia juga tahu bahwa dendam atau kemarahan tidak akan membawanya kemanapun. Ia tetap fokus pada visi dan misinya, membangun bisnis yang akan mengubah hidupnya dan menunjukkan kepada dunia bahwa orang yang sabar dan tekun akan selalu mendapatkan hasil yang setimpal. Momen puncak datang ketika Imron memutuskan untuk mengungkapkan identitas aslinya dalam sebuah acara besar peresmian perusahaan. Semua orang tercengang ketika nama Imron Pratama terpampang besar di layar, menandakan dirinya sebagai bos besar di balik beberapa perusahaan otomotif terkemuka. Orang-orang yang dulu mengejeknya, termasuk keluarga Maya, menatap dengan mulut terbuka, tak percaya dengan transformasi luar biasa ini. Maya berdiri di antara kerumunan, air mata menetes di pipinya. Ia ingin berlari, ingin memeluk Imron, ingin menghapus semua kesalahpahaman. Tapi ia juga menyadari bahwa penyesalan datang terlalu lambat. Imron telah membuktikan kekuatan, dan Maya baru menyadari kesalahannya. Rasa cinta, rasa hormat dan penyesalan bercampur menjadi satu, menimbulkan gejolak emosional yang begitu kuat sehingga ia hampir tidak bisa berdiri. Acara itu menjadi bukti nyata bahwa kesabaran, ketenunan dan kerja keras yang dilakukan Imron selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil. Dunia melihat Imron bukan lagi sebagai tukang tambal ban sederhana, tetapi sebagai sosok yang pantas dihormati, diagumi, dan diteladani. Sementara itu, Maya dan keluarganya hanya bisa menunduk, menatap dari kejauhan, dan merasakan penyesalan yang dalam karena mereka pernah meremehkan seorang pria yang kini telah membuktikan segalanya. Setelah peresmian perusahaan yang megah itu, kota kecil tempat Imron memulai hidupnya terasa berbeda. Jalan-jalan yang dulu ramai dengan kendaraan bocor, kini seakan menyambut perubahan yang telah ia bawa. Orang-orang yang dulu menertawakan, mengejek, dan meremehkan, kini menatapnya dengan takjub dan hormat. Imron tetap berjalan dengan tenang, tak tergesa-gesa, dengan wajah teduh yang menampakkan keteguhan hati. Ia tidak pernah mencari pengakuan. Bagi Imron, pengakuan hanyalah konsekuensi alami dari kerja keras dan kesabaran yang konsisten. Di balik semua itu, ada Maya. Ia duduk di rumah orang tuanya, menatap foto-foto lama Imron dan dirinya, dan merasakan rasa penyesalan yang menyesak dadanya. Setiap senyum Imron yang dulu ia lihat sebagai kelemahan, kini terlihat begitu kuat. Setiap kata-kata yang dulu ia dengar dari keluarganya sebagai hinaan, kini berubah menjadi kenyataan yang pahit. Imron telah membuktikan bahwa kesederhanaan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan tersembunyi yang mampu menembus segala rintangan. Maya menyadari bahwa cintanya kepada Imron tidak pernah pudar. Bahkan, ketika ia meninggalkannya, hatinya tetap setia pada pria itu. Meski ia mencoba menutupi rasa itu dengan gengsi dan kesombongan. Ia merasa seolah seluruh dunia menatapnya, mengingatkannya akan kesalahan terbesar dalam hidupnya, meremehkan orang yang benar-benar mencintainya. Imron, di sisi lain, telah belajar sesuatu yang lebih dari sekedar kesuksesan materi. Ia belajar bahwa kebahagiaan dan kepuasan sejati bukan berasal dari harta atau pujian orang lain, tetapi dari kemampuan untuk tetap teguh dalam keyakinan, tetap sabar di tengah hinaan, dan tetap setia pada diri sendiri.
Perjalanan panjangnya, dari tukang tambal ban yang dihinakan hingga bos besar yang dihormati, bukan hanya tentang transformasi materi, tetapi tentang perjalanan batin yang membuatnya menjadi pria yang kuat, dewasa, dan bijaksana. Beberapa minggu setelah peresmian, Imron kembali ke jalan kecil tempat ia memulai semuanya. Warung tambal ban itu masih ada, meski kini ia telah membekerjakan beberapa pegawai untuk menjalankannya. Ia menatap tempat itu, mengenang hari-hari penuh perjuangan, hinaan, dan kesabaran. Ia tersenyum, tidak untuk dunia, tetapi untuk dirinya sendiri. Semua yang ia alami telah membentuknya menjadi sosok yang tidak tergoyahkan. Sosok yang mampu melihat kehidupan dari perspektif yang lebih luas dan bijaksana. Maya, yang mendengar kabar bahwa Imron berada di warung lamanya, memutuskan untuk datang. Hatinya berdebar, campur aduk antara harapan dan ketakutan. Ia ingin meminta maaf, ingin menjelaskan segalanya, ingin menebus semua kesalahan yang ia buat karena pengaruh keluarganya. Namun ia juga takut bahwa Imron telah menutup hatinya untuknya. Setiap langkah menuju warung terasa berat, seolah setiap langkah itu mengingatkannya akan kesalahan yang pernah ia lakukan. Saat ia tiba, ia melihat Imron berdiri di antara alat-alat tambal ban. Wajahnya teduh namun penuh wibawa. Tubuhnya tetap tegap, matanya tetap bersinar dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Maya merasa terpesona. Semua ketakutan dan kekhawatirannya sirna sejenak, digantikan oleh kekaguman yang mendalam. Ia melihat pria yang dulu ia anggap lemah, kini berdiri dengan keteguhan yang luar biasa. Sosok yang mampu menaklukkan dunia tanpa harus menyinggung siapapun. Imron menatap Maya dengan tenang. Ada senyum tipis di wajahnya. Senyum yang bukan sekedar ekspresi kebahagiaan, tetapi juga ketenangan yang berasal dari pemahaman mendalam tentang hidup. Ia tahu bahwa Maya menyesal, bahwa hatinya kini penuh dengan penyesalan dan kerinduan. Namun ia juga tahu bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksakan. Ia telah memilih untuk tetap sabar, tetap menunggu, tapi juga tetap teguh pada prinsipnya. Bahwa orang yang mencintainya harus mampu menghargai dan memahami nilainya, bukan hanya tergiur oleh penampilan atau status. Maya menunduk, menatap tangan Imron yang kasar, namun kuat. Air mata mengalir di pipinya, mencerminkan rasa penyesalan yang dalam. Imron, Aku salah. Aku terlalu terpengaruh oleh kata-kata orang lain. Aku meremehkanmu, padahal selama ini aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Suaranya gemetar, penuh emosi yang tertahan begitu lama. Imron mendengar semua itu, dan hatinya bergetar sejenak. Tapi ia tetap tenang, mengambil nafas dalam dan menjawab dengan lembut. Imron, aku tidak marah. Aku hanya ingin kau tahu bahwa kesetiaan, ketekunan, dan keteguhan hati adalah hal yang paling berharga. Aku tidak pernah berhenti mencintaimu, tapi aku juga tahu cinta sejati harus diuji. Dan perjalanan ini telah mengajarkanku banyak hal. Maya menatap mata Imron, melihat kedalaman yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia melihat kesabaran, keteguhan, dan cinta yang tulus, bukan cinta yang mencari pengakuan atau kemewahan. Ia menangis, kali ini bukan karena penyesalan semata, tetapi karena kesadaran bahwa ia telah menemukan seorang pria yang pantas dicintai sepenuh hati. Pria yang telah membuktikan bahwa cinta sejati tidak bisa diukur dari materi, status, atau penampilan. Di belakang mereka, keluarga Maya menyadari kesalahan mereka. Mata mereka tertunduk, wajah mereka penuh penyesalan. Mereka telah menyakiti pria yang benar-benar mencintai anak mereka, dan kini melihat bagaimana kesabaran dan ketekunan Imron membuahkan hasil yang luar biasa. Mereka menyadari bahwa hinaan, ejekan, dan pengaruh mereka telah hampir merusak hubungan yang tulus. Namun kini mereka belajar pelajaran berharga, bahwa menghargai orang lain, terutama mereka yang setia dan sabar, adalah hal yang tidak ternilai harganya. Imron memutuskan untuk tetap rendah hati, meski dunia kini mengenalnya sebagai seorang bos besar. Ia kembali ke warung tambal ban itu, sesekali membantu pegawai, menatap alat-alat tambal ban, dan tersenyum mengenang masa lalu yang penuh perjuangan. Ia tahu, kesederhanaan bukanlah sesuatu yang memalukan, melainkan fondasi yang membentuk karakter sejati.
Dan Maya, yang kini kembali di sisinya, belajar untuk menghargai setiap tetes keringat, setiap kata sabar, dan setiap tindakan yang tulus dari pria yang selama ini ia cintai. Mereka berdua berdiri di jalan kecil itu, tangan mereka bersatu, menatap kota yang ramai dengan mata yang baru. Mata yang tahu bahwa kehidupan tidak selalu adil, tapi selalu memberikan kesempatan bagi mereka yang sabar dan tekun. Mata yang tahu bahwa cinta sejati tidak bisa dipisahkan oleh hinaan, ejekan, atau tekanan keluarga. Mata yang kini penuh harapan dan kebahagiaan. Cerita Imron dan Maya menjadi legenda kecil di kota itu. Orang-orang menceritakan bagaimana seorang tukang tambal ban yang dihinakan mampu bangkit, membangun kerajaan bisnis, dan menunjukkan kepada dunia bahwa kesederhanaan bukanlah kelemahan. Mereka menceritakan bagaimana cinta sejati diuji, bagaimana kesabaran membuahkan hasil, dan bagaimana penyesalan orang-orang yang meremehkan seseorang bisa menjadi pelajaran yang berharga. Pada akhirnya, Imron dan Maya belajar satu hal yang paling penting, bahwa kehidupan adalah perjalanan panjang yang penuh ujian. Dan kesabaran, kesetiaan, dan cinta sejati adalah kunci untuk melewati setiap rintangan. Matahari perlahan tenggelam di balik gedung-gedung kota. Jalanan yang dulu penuh debu dan hinaan, kini diterangi cahaya emas senja. Imron dan Maya berdiri berdampingan, tersenyum, dan berjalan bersama menapaki jalan hidup baru. Mereka tahu, masa lalu tidak bisa diubah, tapi masa depan dapat dibentuk dengan keteguhan hati, cinta yang tulus, dan kesabaran yang tak tergoyahkan. Cerita mereka bukan hanya tentang kesuksesan materi, tetapi tentang kemenangan hati dan jiwa, tentang bagaimana seorang pria sederhana mampu menunjukkan kekuatan luar biasa, dan bagaimana seorang perempuan belajar untuk menghargai cinta yang tulus, tentang penyesalan, pengampunan, dan pembelajaran yang membawa mereka pada kebahagiaan sejati. Dan di kota itu, di jalan kecil yang menjadi saksi bisu perjalanan mereka, Imron dan Maya berjalan bersama, tangan dalam tangan, hati dalam hati, menatap dunia yang kini terbuka lebar di hadapan mereka. Dunia yang siap menerima cinta sejati, kesetiaan, dan keteguhan yang tidak pernah padam.